Selamat pagi, Bapak Ibu dosen sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini sehingga masih memberikan kita kesempatan untuk menyelenggarakan sidang skripsi dengan judul Kajian Faktor Penyebab Pembengkakan Biaya atau Cost of Run pada proyek konstruksi gedung milik pemerintah dan swasta di Kota Pontianak dan sekitarnya yang disusun oleh saya sendiri, Jacob Jayadi. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Safarudin MNU MT sebagai dosen pembimbing utama saya. Kemudian yang terhormat Bapak Insinyur Raffi MSc PM sebagai dosen pembimbing kedua. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Safarudin MT PM sebagai dosen penguji utama. Dan yang terhormat Ibu Dr. Luciana STMT sebagai dosen penguji kedua saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk bimbingan dan untuk semua perhatian yang telah diberikan serta bantuan yang diberikan kepada saya untuk melakukan penyusunan skripsi ini. Pertama-tama kita akan melihat skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu bab pertama yang merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Dilanjutkan bab 2 yang merupakan tinjauan pustaka, yang terdiri atas dasar teori, definisi, dan penyebab-penyebab pembengkakan biaya. Kemudian bab 3 yang merupakan metodologi penelitian, terdiri atas kerangka pikir, jenis dan rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, etika penelitian, diagram alir penelitian, maksudnya. Kemudian lanjutkan bab 4 yang merupakan analisis data dan pembahasan yang terdiri atas data responden, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. Dan yang terakhir merupakan bab 5 yang merupakan kesimpulan dan saran. Pertama-tama kita masuk ke bab 1 yang merupakan pendahuluan. Dan skripsi ini memiliki latar belakang, yaitu yang pertama, industri konstruksi merupakan sektor industri yang cukup penting dan memainkan peran besar dalam perkembangan sosial ekonomi sebuah negara. Dan kota Pontianak menjadi salah satu kota yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif di kota Pontianak. Pada pelaksanaan proyek konstruksi, banyak dijumpai proyek yang mengalami pembengkakan biaya atau cost of run maupun keterlambatan waktu. Proyek yang mengalami pembengkakan biaya menimbulkan masalah yang akan merugikan pihak-pihak lainnya, antara lain seperti pihak pemilik proyek, supplier bahan proyek, pekerja, dan lain sebagainya. Terjadinya keterlambatan proyek berpotensi merugikan pihak pelaksana karena akan dikenakan denda finansial yang diatur dalam peraturan pemerintah yang tertuang dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 56 ayat kedua. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka ditemukan ada beberapa proyek yang mengalami cost of run di kota Pontianak dan sekitarnya. Yang pertama ada proyek Swiss Bell Hotel Pontianak yang tidak atau belum selesai dikerjakan karena izin pembangunan dicabut pemerintah setempat. Yang kedua, proyek Gaya Mall Kuburaya. Untuk proyek ini sudah selesai dikerjakan, namun terjadi pembengkakan biaya karena bertepatan dengan pandemi COVID-19, kecelakaan alat berat yang merugikan kontraktor, dan kelalaian estimasi biaya. Nah, berdasarkan latar belakang dan kasus yang terjadi, maka kita memperoleh rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah tipe pemilik proyek memiliki pengaruh terhadap kejadian pembengkakan biaya atau cost of run pada proyek konstruksi gedung. Kemudian, apakah estimasi biaya, manajemen lapangan, desain dan dokumen proyek, manajemen keuangan, pelaksanaan dan hubungan kerja, manajemen pekerja, material dan peralatan, administrasi kontrak proyek, dan kondisi alam dan sosial politik memiliki pengaruh terhadap pembengkakan biaya pekerjaan suatu proyek konstruksi gedung milik pemerintah dan swasta. Dari rumusan masalah yang ada, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh tipe pemilik proyek terhadap kejadian pembengkakan biaya pekerjaan suatu proyek konstruksi gedung. Kemudian untuk mengetahui pengaruh estimasi biaya, manajemen lapangan, desain dan dokumen proyek, manajemen keuangan, pelaksanaan dan hubungan kerja, manajemen pekerja, material dan peralatan, administrasi kontrak proyek, serta kondisi alam dan sosial politik terhadap pembengkakan biaya pekerjaan suatu proyek konstruksi milik pemerintah maupun swasta. Untuk penelitian ini memiliki manfaat. Yang pertama, satu, menjadi alat informasi bagi para pengguna jasa, penyedia jasa, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek
agar dapat mengetahui akar permasalahan faktor penyebab bengkakan biaya atau cost of run proyek konstruksi gedung khususnya di Kota Pontianak sehingga bisa mempersiapkan diri lebih dini untuk menghadapi tantangan penyelesaian proyek tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan kontribusi yang lebih update dari penelitian-penelitian sebelumnya bagi pelaku dan pengguna jasa konstruksi di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dalam penelitian ini memiliki pembatasan masalah. Yang pertama, proyek dikaji adalah proyek-proyek konstruksi yang berada di wilayah administrasi Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, dan Kota Singkawang. Kemudian yang kedua, dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data. Yang pertama adalah data primer yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh 18 responden yang berpengalaman sebagai pelaksana proyek atau pernah menjabat sebagai manajer proyek maupun manajer lapangan dari sebuah perusahaan kontraktor yang berbeda-beda. Dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Variabel bebas yang digunakan adalah sebanyak 9 faktor kinerja proyek konstruksi untuk menganalisa faktor penyebab pembengkakan biaya cost of run pada suatu proyek konstruksi gedung. Dan untuk perhitungan analisis data dan pengolahan data, kita menggunakan perangkat lunak yang digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel yang dikaji, yaitu software SPSS. Dalam skripsi ini memiliki sistem penulisan yang diawali oleh bab 1, dilanjutkan bab 2, bab 3, bab 4, dan diakhiri bab 5 sebagai kesimpulan dan saran. Nah, pada bab 2 ini kita akan melihat tinjauan pustaka yang digunakan dalam skripsi ini. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas beberapa tinjauan. Yang pertama, pengertian proyek konstruksi, kemudian manajemen proyek konstruksi, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, kemudian permasalahan umum konstruksi, penjadwalan proyek konstruksi, biaya proyek konstruksi, dan pembengkakan biaya atau cost of runs itu sendiri. Secara umum, proyek merupakan sebuah kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable yang kriteria mutunya telah digariskan secara jelas. Dalam suatu proyek konstruksi melibatkan 3 kelompok, yaitu pertama pemilik, perencana, dan kontraktor. Kemudian dalam suatu proyek konstruksi itu pasti memerlukan manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini memiliki batasan yang harus dipenuhi, yaitu besar biaya atau anggaran yang harus dialokasikan, jadwal, serta yang mutu yang harus dipenuhi. Dalam suatu proyek pasti melibatkan beberapa pihak, yaitu pemilik proyek, konsultan yang terdiri atas konsultan perencana dan konsultan pengawas, kemudian kontraktor, subkontraktor, dan pemasok atau supplier. Dalam dunia konstruksi ini pasti terdapat permasalahan, dan yang paling umum terjadi adalah masalah yang berhubungan dengan saling ketergantungan dan pengaruh yang erat antara faktor biaya, faktor biaya, waktu, dan mutu. Kemudian permasalahan umum kedua adalah masalah yang sangat berhubungan dengan kegiatan koordinasi dan pengendalian untuk seluruh fungsi manajemen. Penjadwalan proyek konstruksi merupakan sebuah kunci utama untuk keberhasilan suatu proyek, karena proyek harus diselesaikan dengan jadwal yang lengkap dan tepat. Kemudian biaya proyek konstruksi merupakan hal yang penting dan salah satu komponen utama dalam pekerjaan proyek dan terdiri atas biaya langsung dan biaya tak langsung. Kemudian pembengkakan biaya atau cost of runs adalah suatu kejadian di mana biaya konstruksi suatu proyek pada saat pelaksanaan melebihi anggaran proyek yang telah ditetapkan di tahap awal atau perencanaan sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi kontraktor. Setelah itu kita masuk ke dalam bab 3 yang merupakan metodologi penelitian. Dalam penelitian ini kerangka pikir yang kita susun yaitu tipe pemilik proyek, estimasi biaya, manajemen lapangan, desain dan dokumen proyek, manajemen keuangan, pelaksanaan dan hubungan kerja, manajemen pekerja, material dan peralatan, administrasi kontrak proyek, serta kondisi alam dan sosial politik memiliki pengaruh terhadap terjadinya pembengkakan biaya proyek. Nah, hipotesis penelitian yang disusun dalam penelitian ini adalah ada hubungan estimasi biaya terhadap pembengkakan biaya pekerjaan suatu proyek. Kemudian ada hubungan manajemen lapangan
desain dan dokumen proyek, manajemen keuangan, pelaksanaan dan hubungan kerja, manajemen pekerja, material dan peralatan, hubungan administrasi kontrak proyek, serta hubungan kondisi alam dan sosial politik terhadap pembengkakan biaya pekerjaan suatu proyek. Untuk penelitian ini digunakan jenis dan rancangan penelitian kuantitatif dengan metode pengujian korelasi antar variabel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontraktor, manajer proyek, dan manajer lapangan di kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk sampel dalam proyek ini menggunakan pengambilan sampel non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Nah, untuk definisi operasional dan variabel penelitian serta skala pengukuran bisa dilihat di tabel ini, di mana pada variabel terikatnya merupakan pembengkakan biaya proyek, kita menggunakan hasil ukur ya atau tidak dengan alat ukur kuesioner. Kemudian untuk variabel independen atau variabel bebas terdapat 10 di sini, yaitu tipe pemilik proyek yang menggunakan alat ukur kuesioner dengan hasil ukur pemerintah atau swasta, dan 9 faktor penyebab pembengkakan biaya itu kita menggunakan alat ukur kuesioner dengan hasil ukur 0 hingga 100 yang merupakan data rasio. Nah, untuk pengolahan data dalam penelitian ini kita menggunakan software SPSS 25 for Windows, di mana secara garis besar atau secara umum kita bisa urutkan. Yang pertama-tama kita melakukan editing, yaitu melakukan penyusunan data dan penyuntingan data-data yang sudah diperoleh. Kemudian dilanjutkan scoring, yaitu untuk memberikan nilai-nilai yang sudah diperoleh, dan dilanjutkan coding, yaitu memberikan angka urut pada data-data yang sudah ada, serta data entry, yaitu sampel yang sudah kita peroleh di lapangan kita akan masukkan atau input ke dalam software. Dan yang terakhir kita melakukan cleaning, yaitu melakukan pemeriksaan ulang apakah ada data-data yang salah kita masukkan atau terdapat error karena kesalahan operator software. Nah, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri terdiri atas distribusi chi-square dan uji G-statistik yang kita gunakan dalam penelitian ini. Sehingga secara garis besar penelitian ini disusun dalam sebuah diagram, di mana saat penelitian dimulai, kita akan mulai dengan studi pendahuluan, dilanjutkan studi literatur, kemudian kita merumuskan masalah. Setelah itu kita mengumpulkan data yang terdiri atas data primer yang diperoleh dari kuesioner serta wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan literatur. Kemudian dilanjutkan analisis data. Setelah itu kita membahas hasil penelitian, dan terakhir kita menarik kesimpulan dari penelitian ini, dan penelitian dianggap selesai. Kita lanjutkan ke bab 4, analisis data dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang telah kita laksanakan. Pertama-tama, data responden. Dari 25 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 18 responden yang menanggapi dan 7 responden lainnya tidak menanggapi kuesioner penelitian ini. Setiap responden berasal dari perusahaan-perusahaan kontraktor kelas menengah yang berbeda-beda. Jadi di sini bisa dibilang terdapat 18 perusahaan kontraktor yang kita ambil datanya dan sesuai dengan batasan masalah yang sudah kita rancang sebelumnya. Kemudian responden sendiri itu memiliki pengalaman sebagai pelaksana proyek atau pernah menjabat sebagai manajer proyek, manajer lapangan, atau sebagai pengawas. Dari hasil penelitian yang ada, maka kita dapat melihat terdapat 13 responden atau sebanyak 72,2% data yang merupakan kontraktor yang hanya mengerjakan proyek pemerintah, dan 5 responden lainnya atau sebanyak 27,8% hanya mengerjakan proyek milik swasta. Setelah itu, dari kontraktor, dari responden yang sudah kita ambil datanya tersebut, terdapat 9
responden yang mengalami cost of runs dan 9 responden lainnya tidak mengalami cost of run. Nah, indikator cost of runs yang terjadi jika pendapatan bersih yang diharapkan oleh perusahaan kontraktor menyusut lebih dari 20% pendapatan bersih yang diperoleh di akhir proyek. Untuk analisis data ini menggunakan metode chi-square. Kemudian nilai probabilitas atau alfa yang digunakan adalah 0,05. Kemudian jumlah frekuensi observasi setiap sel pada tabel kontingensi lebih besar atau sama dengan 5. Jika tabel 2x2 tetap menghasilkan sel dengan jumlah kurang dari 5, maka kita akan menggunakan metode uji Fisher's extract. Nah, jika metode uji Fisher extract ini tidak bisa dipenuhi, maka kita akan melakukan uji hipotesis yang kedua, yaitu uji G statistik atau likelihood ratio test. Untuk analisa data ini keseluruhan kita menggunakan software SPSS 25 for Windows. Pertama-tama, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, sampel akan disusun kembali dan terdapat total 37 faktor penyebab pengangguran biaya yang diperoleh dari studi pustaka penelitian dan berbagai literasi yang berkaitan dengan faktor kinerja proyek yang terbagi atas 9 kategori faktor. Dari seluruh faktor yang ada, diperoleh masing-masing satu faktor dominan dari 9 kelompok tersebut. Antara lain, untuk kelompok faktor pertama, estimasi biaya, memiliki tingkat kesetujuan dominan pada faktor ketidaktepatan estimasi proyek sebesar 79,17%. Kemudian kelompok faktor kedua, manajemen lapangan oleh kontraktor, dengan faktor tingkat kesetujuan dominannya yang merupakan manajemen dan pengawasan lapangan yang buruk sebesar 63,89%. Kemudian dari faktor ketiga, desain dan dokumen proyek, terdapat faktor kesalahan dan kelalaian dalam perancangan desain sebesar 65,28%. Kemudian kelompok faktor manajemen keuangan memiliki tingkat kesetujuan dominan pada faktor pengendalian atau kontrol keuangan yang tidak baik sebesar 65,28%. Kemudian kelompok faktor pelaksanaan dan hubungan kerja memiliki tingkat kesetujuan dominan pada faktor manajemen proyek yang tidak kompeten atau cakap sebesar 65,28%. Kemudian manajemen pekerja yang memiliki tingkat kesetujuan dominan pada faktor tingginya upah pekerja dengan nilai 63,89%. Kemudian material dan peralatan memiliki tingkat kesetujuan dominan pada faktor fluktuasi harga material sebesar 70,83%. Kemudian administrasi kontrak proyek memiliki tingkat kesetujuan dominan pada faktor tingginya pekerjaan tambah kurang sebesar 62,5%. Dan yang terakhir, kelompok faktor kondisi alam dan sosial politik yang memiliki tingkat kesetujuan dominan sebesar tingkat kesetujuan dominan pada faktor lingkungan makroekonomis yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, krisis moneter, suku bunga bank, dan nilai tukar mata uang sebesar 72,22%. Nah, pertama-tama kita akan melakukan uji hubungan antara tipe pemilik proyek dengan kejadian cost of runs atau terjadinya cost of runs. Untuk hipotesis yang kita ajukan ada dua, di mana hipotesis pertama atau H0 kita anggap sebagai tidak ada hubungan. Dan yang kedua, hipotesis HA kita anggap sebagai terdapat hubungan antara keduanya. Untuk uji hipotesis, kita dapat mengambil patokan jika nilai signifikansi yang diperoleh atau RV lebih besar atau sama dengan dari alfa yang kita gunakan, yaitu 0,05, maka dapat dinyatakan HA diterima dan H0 ditolak, sehingga terdapat hubungan di antara kedua variabel tersebut. Jika nilai signifikasi RV kurang dari alfa atau 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima, sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat hubungan antar kedua variabel. Nah, untuk pengujian pertama ini bisa kita lihat bahwa pada nilai signifikansi RV persen chi-square, yaitu kita peroleh 2,492 dan
nilai probabilitas yang diperoleh itu adalah 0,114. Namun untuk metode Pearson chi-square ini tidak dapat kita gunakan karena terdapat dua sel yang memiliki data frekuensi harapan kurang dari 5. Sehingga kita akan menggunakan metode Fisher exact. Nah, pada metode Fisher exact ini kita dapat memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,294 dan dapat dilihat bahwa nilai probabilitas hitung sebesar 0,294 ini memiliki nilai yang lebih besar dari nilai probabilitas acuan atau alfa sama dengan 0,05. Berarti H0 diterima dan HA ditolak. Dengan kata lain, kejadian pembengkakan biaya atau cost of run memiliki pengaruh yang sama pada tipe pemilik proyek pemerintah dan swasta. Kemudian kita akan ambil salah satu contoh saja, dua contoh maksudnya, yaitu hubungan antar tipe pemilik dengan 9 kelompok faktor yang dominan, di mana yang pertama yaitu hubungan antara tipe pemilik dengan faktor ketidaktepatan estimasi biaya yang terdapat pada poin A1. Hipotesis yang diajukan masih sama, dan untuk uji hipotesis masih sama. Dapat kita lihat perolehan hasil yang didapatkan dari pengolahan data, nilai Pearson chi-square-nya sebesar 0,277 dengan nilai probabilitas 0,871. Nah, untuk Pearson chi-square ini dilaporkan oleh program SPSS tidak dapat digunakan karena terdapat 5 sel yang memiliki nilai di bawah nilai frekuensi harapan di bawah 5. Sehingga kita mengambil patokan ini dari nilai likelihood ratio, yaitu 0,87, di mana nilai ini lebih besar dari nilai probabilitas acuan atau alfa. Berarti HA ditolak dan H0 diterima. Dengan kata lain, faktor ketidaktepatan estimasi biaya memiliki pengaruh yang sama pada tipe pemilik proyek pemerintah maupun swasta. Kemudian contoh kedua, kita ambil contoh dari hubungan antara tipe pemilik proyek dengan faktor manajemen proyek yang tidak kompeten atau cakap. Nah, untuk perhitungan Pearson chi-square sini masih sama, tidak dapat digunakan karena terdapat 7 sel dengan nilai frekuensi harapan kurang dari 5, sehingga kita akan menggunakan nilai likelihood ratio. Dan kita peroleh nilai probabilitas di sini sebesar 0,02, di mana nilai ini lebih kecil dari alfa. Sehingga dapat dinyatakan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Dengan kata lain, faktor manajemen proyek yang tidak kompeten atau cakap memiliki pengaruh yang tidak sama pada tipe pemilik proyek, pemerintah, dan swasta. Nah, setelah itu kita akan memperoleh nilai-nilai hipotesis yang sudah kita uji tadi. Yang pertama adalah pengujian hipotesis hubungan antara tipe pemilik proyek dengan kejadian cost of runs, di mana nilai hipotesis H0-nya diterima sehingga tidak terdapat hubungan. Kemudian kita melakukan uji antara hubungan tipe pemilik proyek dengan 9 faktor tersebut. Dan secara singkat bisa kita sebutkan faktor pertama, ketidaktepatan estimasi biaya, estimasi proyek biaya. Itu hipotesis H0-nya diterima sehingga tidak ada hubungan. Faktor kedua, manajemen dan pengawasan lapangan yang buruk, hipotesis H0 diterima sehingga tidak ada hubungan. Yang ketiga, kesalahan dan kelalaian dan perancangan desain, H0 diterima sehingga tidak ada hubungan. Selanjutnya, pengendalian atau kontrol keuangan yang tidak baik, H0 diterima sehingga tidak ada hubungan. Selanjutnya, manajer proyek yang tidak kompeten atau cakap, H0 ditolak sehingga terdapat hubungan. Kemudian, tingginya upah pekerja, H0 diterima berarti tidak ada hubungan.
Kemudian fluktuasi harga material H0 diterima sehingga tidak ada hubungan. Kemudian tingginya pekerjaan tambah kurang, H0 ditolak berarti terdapat hubungan. Dan yang terakhir, faktor lingkungan makroekonomis H0 diterima sehingga tidak terdapat hubungan. Pembahasan pertama, tipe pemilik proyek tidak memiliki hubungan dengan terjadinya cost of runs. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa kejadian cost of runs dapat terjadi secara umum terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek milik pemerintah maupun swasta tanpa dipengaruhi faktor kepemilikan proyek. Kejadian cost of run terhadap responden dalam penelitian ini dapat terjadi karena sistem administrasi, ketersediaan sumber daya alam, dan budaya kerja perusahaan serta pemilik proyek di Kota Pontianak dan sekitarnya yang cukup identik. Hal ini dapat dihindari dengan penyusunan tim kerja lapangan dan internal perusahaan dilakukan secara selektif dan profesional berdasarkan keperluan proyek untuk mengantisipasi terjadinya mismanagement dan adanya konflik kepentingan, serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek. Yang kedua, tipe pemilik proyek tidak memiliki hubungan dengan faktor ketidaktepatan estimasi biaya. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor ketidaktepatan estimasi biaya dapat terjadi secara umum terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek milik pemerintah maupun swasta tanpa dipengaruhi faktor kepemilikan proyek. Faktor ini dapat terjadi karena kesalahan dalam estimasi biaya proyek akan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan kebutuhan jenis pekerjaan, material, alat, tenaga ahli, dan pekerja yang diperlukan. Hal ini dapat dihindari dengan pemilihan estimator biaya yang memiliki kemampuan dan ketelitian yang baik, serta pentingnya kelengkapan data yang diserahkan oleh pemilik proyek berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, tipe pemilik proyek tidak memiliki hubungan dengan faktor manajemen dan pengawasan lapangan yang buruk. Hasil analisis ini diperoleh menunjukkan bahwa faktor manajemen dan pengawasan lapangan yang buruk dapat terjadi secara umum pada proyek milik pemerintah maupun swasta. Kemudian faktor ini dapat terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, kesalahan perencanaan tenaga lapangan, hingga ketidakcakapan pimpinan proyek yang bertanggung jawab. Hal ini dapat dihindari dengan meningkatkan keahlian pekerja dan lebih selektif dalam memilih pekerja, rutin melakukan evaluasi dan pelaporan pekerjaan, hingga menyusun tim kerja secara sistematis dan efektif. Yang keempat, tipe pemilik proyek tidak memiliki hubungan dengan faktor kesalahan dan kelalaian dalam perancangan desain. Faktor ini dapat dinyatakan bahwa faktor ini dapat dinyatakan bahwa dapat terjadi secara umum terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek milik pemerintah maupun swasta. Faktor ini dapat terjadi karena panjangnya durasi dan rumitnya proses penyelesaian desain yang harus diperbaiki, sehingga durasi kontrak kerja semakin pendek. Hal ini dapat dihindari dengan sikap proaktif pihak pelaksana untuk melakukan check and balance terhadap data, informasi, maupun desain proyek yang telah diberikan oleh pemilik proyek supaya menghindari kesalahan perancangan sedari dini. Kemudian yang kelima, tipe pemilik proyek tidak memiliki hubungan dengan faktor pengendalian atau kontrol keuangan yang tidak baik. Faktor ini dapat terjadi secara umum terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek milik pemerintah maupun swasta. Faktor ini dapat terjadi karena kelalaian pengendalian keuangan perusahaan dapat menyebabkan modal pelaksanaan proyek terganggu dan berdampak pada kinerja proyek yang berjalan menjadi tidak lancar. Hal ini bisa juga disebabkan oleh pengalihan model proyek tersebut ke proyek lainnya sedang berjalan di saat bersamaan. Dan tentunya proyek tersebut merupakan proyek milik perusahaan kontraktor tersebut juga. Hal ini dapat dihindari dengan pemilihan kontrak pekerjaan yang lebih selektif, melibatkan tenaga profesional di bidang keuangan untuk membantu mengendalikan keuangan perusahaan, pemilihan supplier dan subkontraktor yang efektif, dan perusahaan diharapkan mengerjakan proyek sesuai kapasitasnya. Kemudian yang keenam, tipe pemilik proyek memiliki hubungan dengan faktor manajer proyek yang tidak kompeten atau cakap. Untuk hasil analisis ini peroleh menunjukkan bahwa faktor manajer proyek yang tidak kompeten terjadi secara spesifik terhadap salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek milik pemerintah atau swasta. Faktor ini cenderung terjadi pada sebagian besar proyek milik pemerintah yang kita temukan pada penelitian ini.
Kemudian faktor ini terjadi karena kesulitan pengambilan keputusan yang diakibatkan oleh keterbatasan SDM, sulitnya jalur komunikasi vertikal, minimnya keterampilan, hingga rendahnya pengalaman kerja seorang manajer proyek tersebut. Hal ini dapat dihindari dengan pemilihan manajer proyek yang sudah berpengalaman dengan hasil pekerjaan yang memuaskan, meningkatkan soft skill terkait pemecahan masalah yang lebih cermat di lapangan, dan merencanakan jadwal pertemuan secara rutin untuk melakukan evaluasi dan laporan perkembangan pekerjaan secara periodik oleh perusahaan. Kemudian yang ketujuh, tipe pemilik proyek tidak memiliki hubungan dengan faktor tingginya upah pekerja, sehingga dapat dinyatakan faktor ini tidak terjadi secara spesifik hanya pada salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek swasta maupun pemerintah. Faktor ini dapat terjadi karena banyak terjadinya penundaan pekerjaan, terjadinya kecelakaan kerja di lokasi proyek, dan rendahnya performa para pekerja. Hal ini dapat dihindari dengan kedisiplinan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan maupun di internal perusahaan, kemudian pemilihan pekerja yang lebih selektif, merampingkan susunan tim pekerja secara rasional, dan meningkatkan sistem pengawasan pekerjaan di lapangan maupun di internal perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedelapan, tipe pemilik proyek tidak memiliki hubungan dengan faktor fluktuasi harga material. Faktor ini dapat terjadi secara umum terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek milik pemerintah maupun swasta. Faktor ini dapat terjadi karena kondisi ekonomi atau pasar, supply and demand yang berada di luar perkiraan perencanaan peningkatan harga material atau kontingensi di pasaran yang telah ada sebelumnya, maupun faktor tidak terduga seperti krisis energi yang sedang terjadi saat ini, perubahan kebijaksanaan pajak, wabah seperti pandemi COVID-19, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dihindari dengan memperhitungkan faktor mobilisasi material ke lokasi proyek secara lebih cermat, kemudian melakukan belanja material secara massal dalam satu waktu, dan memanfaatkan kesepakatan pembayaran dengan pihak pemasok. Kemudian yang ke-9, tipe pemilik proyek memiliki hubungan dengan faktor tingginya permintaan pekerjaan tambah kurang. Nah, hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor ini dapat terjadi secara spesifik terhadap salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek milik pemerintah atau swasta. Faktor ini cenderung terjadi pada sebagian besar proyek milik swasta yang ditemukan dalam penelitian ini. Faktor tingginya permintaan pekerjaan tambah kurang ini dapat terjadi karena proses persetujuan dan perancangan yang menyita waktu bersamaan dengan pelaksanaan yang sedang berlangsung, sehingga menyebabkan durasi pekerjaan terkuras dan kontraktor tetap dituntut menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu kontrak. Hal ini dapat dihindari dengan melakukan estimasi biaya dan perencanaan pekerjaan yang lebih matang, di samping kelengkapan desain dan rancangan proyek yang diserahkan oleh pemilik proyek. Kemudian mempekerjakan tenaga estimator yang lebih berpengalaman dan pernah bekerja sama sebelumnya, dan melakukan survei lapangan secara mendetail. Yang ke-10, tipe pemilik proyek tidak memiliki hubungan dengan faktor lingkungan makroekonomis. Faktor ini dapat terjadi secara umum terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek milik pemerintah maupun swasta tanpa dipengaruhi faktor kepemilikan proyek. Faktor lingkungan makroekonomis dapat terjadi karena turunnya demand keperluan gedung akibat krisis moneter, resesi ekonomi, wabah, dan peningkatan suku bunga bank. Hal ini dapat dihindari dengan melaksanakan proyek dengan efektif untuk menghindari kondisi ekonomi yang fluktuatif, kemudian melibatkan ahli ekonomi untuk mengamati resiko makroekonomi lebih dini, memanfaatkan kebijakan pemerintah dalam meringankan sektor permodalan seperti yang terjadi pada pandemi kemarin, yaitu pemerintah memberikan relaksasi terhadap bunga permodalan, dan selektif melaksanakan proyek berdasarkan sektor usaha pemilik proyek untuk menghindari kegagalan atau keterlambatan pembayaran kepada kontraktor. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam bab 5 yang merupakan kesimpulan dan saran dalam skripsi ini. Kesimpulan diperoleh terbagi atas 10. Yang pertama, kejadian cost of run proyek tidak memiliki hubungan dengan tipe proyek milik pemerintah dan swasta. Yang kedua, faktor
Ketidaktepatan estimasi biaya tidak memiliki hubungan dengan tipe proyek milik pemerintah dan swasta. Yang ketiga, faktor manajemen dan pengawasan lapangan yang buruk tidak memiliki hubungan dengan tipe proyek milik pemerintah dan swasta. Yang keempat, faktor kesalahan dan kelalaian dalam perancangan desain tidak memiliki hubungan dengan tipe proyek milik pemerintah dan swasta. Yang kelima, faktor pengendalian atau kontrol keuangan yang tidak baik tidak memiliki hubungan dengan tipe proyek milik pemerintah dan swasta. Yang keenam, faktor manajer proyek yang tidak kompeten atau cakap memiliki hubungan dengan tipe proyek milik pemerintah dan swasta. Yang ketujuh, faktor tingginya upah pekerja tidak memiliki hubungan dengan tipe proyek milik pemerintah dan swasta. Yang kedelapan, faktor fluktuasi harga material tidak memiliki hubungan dengan tipe proyek milik pemerintah dan swasta. Yang kesembilan, faktor tingginya permintaan pekerjaan tambah kurang memiliki hubungan dengan tipe proyek milik pemerintah dan swasta. Yang kesepuluh, faktor lingkungan makroekonomis tidak memiliki hubungan dengan tipe proyek milik pemerintah dan swasta. Untuk saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yang pertama bagi pihak pelaksana proyek, diharapkan pihak pelaksana proyek dapat lebih memperhatikan faktor-faktor penyebab pembengkakan biaya atau cost of runs proyek konstruksi gedung dalam pelaksanaannya secara keseluruhan. Karena kejadian pembengkakan biaya pada proyek konstruksi gedung dapat terjadi pada proyek milik pemerintah maupun swasta akibat 9 faktor penyebab cost of runs proyek konstruksi gedung yang dominan dalam penelitian ini. Faktor-faktor penyebab ini diharapkan dapat digunakan sebagai faktor acuan untuk meminimalisir terjadinya pembengkakan biaya proyek konstruksi gedung yang lebih besar di daerah kota Pontianak dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan supaya penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dan menemukan fakta lainnya di lapangan yang lebih unik, serta dikembangkan lebih dari penelitian ini dengan cara melakukan studi kasus proyek tertentu dan menambahkan faktor di luar kategori faktor yang sudah kita lakukan pada penelitian ini, sehingga faktor penyebab cost of runs proyek konstruksi gedung ini dapat semakin luas dan akurat guna semakin meminimalisir kejadian cost of run proyek itu sendiri. Sekian dari presentasi saya mengenai skripsi dan penelitian yang sudah dilakukan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sekalian.